Halo, balik lagi di Puspita Study Corner dengan Kak Tasa. Kali ini kita akan bahas soal SIMAK UI dari tahun 2017 sampai 2019. Ini pembahasannya per materi ya. Kenapa pembahasannya per materi? Alasan pertama, agar teman-teman bisa fokus langsung mempelajari materi mana sih yang belum dipahami dari semua materi yang keluar. Dan yang kedua, agar teman-teman yang sekarang kelas 10 dan kelas 11 juga bisa sambil mempelajari soal-soal SIMAK UI sesuai dengan materi yang sudah mereka dapat di sekolah. Nah, pembahasan pertama ini adalah materi termokimia. Di sini ada 3 soal. Dari tahun 2018 keluar 1 soal, kemudian tahun 2017 1 soal, dan 2019 ada 1 soal. Nah, tiap tahun ini keluar 1 soal kalau termokimia, dari 2017 sampai 2019. Soal termokimia yang pertama, pada kalorimeter sederhana dimasukkan 100 ml 1 molar NaOH yang selanjutnya direaksikan dengan 100 ml 1 molar HCl. Temperatur larutan dengan Rho sama dengan 1 gram per mili dalam kalorimeter meningkat dari 25 derajat menjadi 32,1 derajat Celcius. Jika kalori jenis larutan adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius, perubahan entalpi reaksi netralisasi tersebut adalah. Yang ditanyakan di sini perubahan entalpi reaksi netralisasi, kemudian penentuan nilai delta H-nya menggunakan kalorimeter. Maka rumus untuk menentukan delta H kalau menggunakan kalorimeter sama dengan min Q reaksi per mol. Rumus ini juga sudah pernah dibahas di pembahasan SBMPTN tentang materi termokimia juga. Kalau di sini perubahan entalpi reaksi netralisasi, berarti molnya ini adalah molnya air, di mana mol air ini diperoleh dari campuran antara NaOH dan HCl. Kemudian yang Q reaksinya ini diperoleh dari perhitungan massa larutan dikali kalor jenis larutan dikali perubahan suhu. Kita hitung satu persatu, pertama dari QR-nya dulu. Rumusnya kan massa larutan dikali kalor jenis dikali delta T. Nah, di sini ada keterangan kalau Rho-nya larutan itu 1 gram per mili, artinya volume larutan dalam mili setara dengan massa dalam gram. Kita pakai satuan gram ya untuk massanya, karena di sini kalor jenisnya kan 4,2 Joule per gram derajat Celcius, berarti massanya pakai gram, kemudian hasil Q-nya nanti Joule. Berarti ini 100 gram NaOH ditambah 100 gram HCl dikali kalor jenisnya, dikali perubahan suhunya, dari 25 ke 32,1 berarti 7,1. Sama dengan 200 dikali 4,2 dikali 7,1 sama dengan 4,2 dikali 200 sama dengan 840 dikali 7,1 sama dengan 5964 Joule. Kemudian untuk mol airnya ini tuh direaksikan dulu ya NaOH dan HCl-nya. Jadi NaOH plus HCl menghasilkan NaCl plus H2O. Mula-mulanya NaOH 100 mmol, HCl-nya juga 100 mmol. Ini belum ada ya. Yang bereaksi berarti sama-sama habis karena molnya sama ini. 100, ini juga 100, NaCl-nya 100, H2O-nya 100. Nah, di akhir reaksi ini habis, kemudian H2O-nya diperoleh 100 mmol. Nah, 100 mmol ini kalau dijadikan mol kan sama dengan 0,1 mol. Ini adalah molnya H2O. Oke, terakhir tinggal hitung delta H-nya. Delta H sama dengan min QR per mol sama dengan min QR-nya tadi 5964 Joule per 0,1 mol. Sama dengan min 59640 Joule per mol. Nah, karena yang diminta dalam satuan kJ, berarti ini dibagi 1000, jadinya min 59,640 kJ per mol. Nah, ini tuh dibulatkan ya ke pembulatan terdekat, berarti ini hasilnya adalah A, min 60 kJ per mol.
Selanjutnya soal yang nomor 2, ini soal tentang tahapan reaksi, di mana diketahui beberapa reaksi, kemudian ada reaksi yang ditanyakan. Nah, biasanya kalau ngerjakan soal ini menggunakan cara konvensional, itu kan harus dibolak-balik dulu reaksinya, kemudian dieliminasi, koefisiennya disamakan, seperti itu. Nah, ini tuh ada cara cepatnya untuk menghemat waktu pada saat kita ngerjain soal ini dalam ujian-ujian. Pertama, ini kan ada 3 tahap kan yang diketahui. Tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Kemudian ada reaksi lagi, di mana ini tuh delta H-nya belum diketahui. Cara cepatnya, dari reaksi yang diketahui ini, delta H-nya, kita coret senyawa atau unsur yang sama. Jadi nggak peduli apakah berada di ruas yang sama atau berlawanan. Contohnya di sini, Mg ini kan ada yang sama kan? Di tahap 1 dan tahap 3, berarti Mg-nya dicoret. Kemudian ada lagi nggak yang sama? Nah, ini MgO ada yang sama, dicoret juga. KCl juga sama, jadi dicoret. Nah, kemudian spesi yang tersisa di setiap tahapan itu yang menjadi patokan kita menentukan entalpi reaksi yang ditanyakan ini. Untuk tahap 1, yang tersisa kan KClO3. Nah, KClO3 adanya tuh di kiri, tapi pada reaksi yang ditanyakan dimintanya harus di kanan. Artinya delta H yang reaksi tahap 1 ini tinggal dibalik aja. Jadi ini jadinya plus 1852. Kemudian kita pindah ke tahap 2. Nah, di tahap 2 ini tuh yang tersisa adalah K dan Cl2. Pilih aja salah satu ya, misalkan kita mau lihat Cl2-nya saja atau K-nya aja. Nah, misalkan kakak di sini tuh lihat yang K. K ini kan adanya di sebelah kiri, sedangkan pada reaksi yang diminta juga ada di kiri. Berarti nilai delta H yang tahap 2 ini tetap. Atau kalau misalkan teman-teman mau lihat yang Cl2-nya juga nggak apa-apa, sama aja kok. Nah, Cl2 ini kan adanya di kiri, jumlahnya setengah. Pada reaksi yang ditanyakan, tempatnya juga di kiri dan jumlahnya setengah, berarti tetap kan. Artinya, delta H yang tahap 2 ini tetap, nggak usah diapa-apakan. Min 437. Kemudian untuk reaksi yang tahap 3 tersisa setengah O2. Oke, kita cek yang ada ini, maksudnya yang diketahui O2-nya di ruas kiri jumlahnya setengah. Pada reaksi yang ditanyakan sama-sama di kiri tapi jumlahnya itu 3/2. Artinya delta H yang tahap 3 ini dikali 3. Karena kan dari setengah O2 ke 3/2 O2 ini kan dikali 3. Nah, reaksi yang tahap 3 ini berarti min 602 dikali 3. Ruasnya sama, jadi minusnya tetap. Ya udah, tinggal dijumlah aja semuanya, ini delta H-nya. Berarti kalau dijumlahkan, kita hitung dulu yang 602 dikali 3, ini kan sama dengan min 1806. Jadi dijumlahin aja ya semuanya, 1852 dikurangi 437 dikurangi 1806. Hasilnya sama dengan min 391 kJ per mol. Jadi jawabannya yang B. Nah, kalau pakai cara itu kan simple, jadi kita tuh nggak usah bolak-balik reaksinya, nggak usah dieliminasi satu persatu, karena itu kayak membuang-buang waktu. Nah, tapi cara ini tuh nggak bisa dipakai kalau misalkan di salah satu tahapan reaksi yang diketahui itu kecoret semua. Nah, ini kan yang di soal yang nomor 2 ini ada yang sisa kan, reaksi 1 yang sisanya KClO3, reaksi yang kedua yang sisa K dan Cl2, reaksi 3 yang sisa O2. Nah, ini berarti bisa pakai cara ini. Tapi misalkan di reaksi 3 itu O2-nya juga kecoret. Nah, berarti nggak bisa pakai cara ini, harus pakai cara yang konvensional yang dieliminasi satu persatu. Oke, sekarang soal nomor 3, ternyata soalnya sama, ini juga tahapan reaksi. Kita cek dulu ya, bisa nggak pakai cara cepat yang seperti nomor 2. Pertama dicoret dulu yang senyawanya atau spesinya sama. Di sini Zn sama. Kemudian O2 juga ada yang sama, S juga sama. Oke, berarti ada yang tersisa kan di masing-masing tahapan reaksi. Berarti kita bisa pakai cara cepat yang tadi. Ini reaksi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Pada reaksi tahap 1, yang tersisa adalah ZNS. Nah, ZNS adanya di kanan, yang diminta pada reaksi yang ditanyakan di kiri. Nah, berarti reaksi yang tahap 1 ini dibalik, jadinya plus 202,9. Selanjutnya, untuk reaksi tahap 2,
yang tersisa adalah ZNO, jumlahnya 2 di ruas kanan. Pada reaksi yang ditanyakan, ZNO ini adanya di kanan tapi jumlahnya 1. Berarti tandanya tetap minus karena ruasnya sama ya. Tapi dibagi 2 karena yang tersedia 2 yang diminta 1 kan di sini. Jadinya ini min 696,0 dibagi 2. Kemudian untuk reaksi yang tahap 3 yang tersisa SO2 adanya di ruas kanan jumlahnya 1, yang diminta juga di kanan jumlahnya 1. Berarti yang delta H tahap 3 ini tetap min 296,1. Kita hitung dulu yang di sini tadi untuk reaksi tahap 2-nya min 696 dibagi 2 sama dengan min 348. Tinggal dijumlah aja ya semuanya. Berarti yang pertama 202,9 dikurangi 348 dikurangi 296,1 sama dengan minus 441,2 kJ per mol. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Lebih cepat kan kalau misalkan kita pakai cara yang ini dibanding harus eliminasi satu persatu.